saat itu ya makamnya kondisi seperti ini di ring 1 di Cungkup Sunan Bonang ini. Ya. Di tanggal 27 Mei 2009. Lah, terus makam Sunan Bonang ditetapkan sebagai cagar budaya nasional itu di tahun 2010, tepatnya tanggal 20 Juli ya, selang sekitar 10 bulan ke depan. Kondisinya awalnya seperti ini. Setelah ditetapkan sebagai cagar budaya, otomatis ya meliputi apa saja, terus makamnya jumlahnya berapa, siapa yang dimakamkan di situ, semua tercatat dalam pemberian cagar budaya. Ya cagar budaya itu kan ada undang-undang cagar budaya, ya meliputi apa yang dilindungi, meliputi bendanya, meliputi strukturnya, meliputi tempatnya yang tidak boleh lagi dirubah sesuai aslinya karena dilindungi ya sebagai cagar budaya. Tetapi buktinya, nah buktinya ini dirubah total seperti ini. Batu-batu nisan yang berukir yang usianya ratusan tahun hilang. Sekarang ganti batu-batu nisan baru seperti ini ya. Ini yang akan menjadikan cagar budaya itu rusak. Yang dirusak siapa? Yang kemarin yang mengaku ikut menguburkan 90% kan Hussein Baagi. Ini yang harus dikejar. Dan pemerintah daerah pusat ya daripada arkeolognya, sejarawannya, termasuk dinas kebudayaan harus ikut terjun ya, termasuk ulama-ulama setempatnya, Tuban wilayahnya itu. Ini Bang Kumis, Bang Samsuri. Iya, iya karena itu kuburan itu, Pak. Jadi tempat mereka nyari duit, Pak. Oh, Pak, itu sangat banyak. Satu kuburan, kedua kota infak. Nah, Bapak cari ini berita yang ini apa ribuan kota infak di Lampung di seluruh Indomaret itu dulu pelakunya siapa? pelakunya ya orang-orang itu ya yang nitipkan kota-kota infak itu ternyata untuk dana teroris ya itu. Itu iya. Nah, Jadi gini, host. Saya ini kelahiran Ampel, host. Oh iya. Dulu rumah saya itu belakangnya Masjid Ampel. Jadi masa kecil saya mulai dari umur lahir sampai tahun 90 itu mainan saya di tempat Masjid Sunan Ampel. Jadi tahun 70-an 80-an itu saya kalau ngerokok sembunyi-sembunyi itu ngerokoknya di kuburan-kuburan wilayah pekuburan Sunan Ampel. Saya tidak mendapati satu kuburan pun yang di semen. Nggak ada, semuanya berupa tanah. Semua tanah. Betul. Bahkan kuburannya yang di situ ada kuburan Mbah Bolong. Yang konon katanya itu ada 7 atau 9 kuburan itu yang dicecer. Itu hanya dipagari saja, bos. Tapi tetap berupa tanah dan nisan. Dipagari, ya. Tapi bukan di semen ataupun di keramik itu kuburannya itu nggak ada. Tetap ada tanah. Gitu loh. Nah, kemudian di atas tahun 90 mungkin tahun 2000 saya nggak tahu juga bagaimana itu sekarang. Kok sekarang ini kalau saya lihat-lihat di YouTube kok bisa berubah semuanya di semen-semen. Jadi tidak ada beda kuburan di wilayah Sunan Ampel sama di Sunan Bonang. Itu kuburan zaman dulu itu semuanya itu masih berupa tanah dan nisan. Tidak ada yang di keramik. Nah, sekarang bisa jadi keramik, itu tentu itu ajarannya Ba'alawi yang membuat kuburan-kuburan jadi keramik, bukan ajarannya Sunan apa Wali Songo itu, bukan itu. Ya. Ini kan jadi seperti ini. Ini kan yang terbaru kan, seperti ini yang dikunjungi Gus Muafi kemarin ya, baru beberapa hari ya dari hari ini. Apalagi di situ ada nisan-nisan yang atas nama keluarga-keluarga Ba'alawi, marga-marga Ba'alawi. Saya yakin 1000% itu makam tidak ada isi orangnya, hanya nisannya saja. Ya. Berarti kategori palsu ya Kang. Gimana? Kategori palsu kalau tidak ada jasadnya terus ada nisannya kan berarti kan palsu. Palsu itu.
Loh, Tetap kemarin gini, jantan kita itu wilayah. sampai ke Gus Muhaimin. Jadi masjid-masjid ya, masjid-masjid yang konon masjidnya beberapa wali songo ya, kayak Masjid Sunan Ampel, kemudian apa namanya, kuburan-kuburan lah, kuburan Sunan Bonang, ataupun wilayah apa, kuburan Maulana Malik Ibrahim dan lain sebagainya. Itu zaman dulu udah ada kuburan itu berupa keramik-keramik, itu udah ada. Semua tanah. Kalau di Pagri ya khusus ya, yang kuburan wali apa, wali songo itu dikasih pagar besi ya. Tapi tidak di semen. Gitu loh. Nah, sekarang ini bisa jadi di semen, di keramik. Itu yakin saya itu kuburan palsu itu, host. Jadi tempat wisata, jadi di situ ada kota impak. Kota impak baru store, Pak. Iya, jadi sama Tujuannya kan nyari duit. ya, Ya selain sama nyari duit juga sebagai pengakuan leluhur mereka sudah ada sebelum Indonesia berdiri kan, berarti kan begitu. betul. Mereka itu cari supaya lebih dihormati lagi. Kalau penduduk setempat menghormati Sunan Bonang, mereka berharap Habaib juga dihormati juga. Karena apa? Kuburannya juga sama-sama di kompleknya Sunan Bonang. Tujuannya mereka itu mencari kehormatan, kemuliaan. Tapi kemuliaan palsu. Gitu loh. Jadi Nah, ada kuburan-kuburan yang itu mereka menarik, Bos. taklukkan. Untuk divideokan yang masalah yang orang mati dikasih ini apa surat apa namanya memo untuk ke Tuhan supaya orang itu bisa dimasukkan ke surga tuh. Oh ya, ada itu Maman Kacang ya yang Itu menarik, sangat menarik. Kok bisa dikasih memo? Masuk surga pakai memo. Harapan kita ada yang tetap berjuang untuk membongkar makam-makam palsu tersebut. Ya, ini harus kerja keras ini. Entah itu nanti para kiai yang bersuara itu kalau Gus atau Muhaimin mungkin udah ke sana pasti LSM. Semuanya takut dengan topik nggak bicara kan diangkat ya pasti. selesai. Iya. Wapik. Jadi gini, kita tahu katanya itu sudah mulai dilaporkan sejak tahun 2024 atau gimana itu. Atau 2023 lah. Tapi kok sampai sekarang kok tidak ada gerakan-gerakannya gitu loh. Nah itu pemerintah ini Pak. Nah yang saya bingung kan kok pemerintah nggak ada tindakan. Dengan orang-orang yang kayak gini nggak ada tindakan. Nah ini bingung, seharusnya ini ditindak tegas. Jangan sampai berkepanjangan. Sudah itu yang kayak gini kan. Sebelum dia besar, nah tindaklah sekarang. Selesai kalau sekarang. Kalau dibiarkan airnya membesar. Nah nanti kalau sudah besar susah. Ya. Harus tindak sekarang. Ya kayak gitu. Kayak mereka yang ini membelokkan daripada sejarah-sejarah. Ini lagu Indonesia Raya diciptakan oleh Habib. Segala macam pahlawan-pahlawan banyak Habib. Nah yang kayak gitu harus cepat ambil tindakan lah pemerintah. Nggak boleh, itu kan memperbodoh rakyat. Sedangkan ya buku sejarah Indonesia lah juga nggak berlaku lah juga. Laju disalahkan semua. Itu yang Ya, kita harapan kita ada LSM ataupun ormas ataupun beberapa kiai yang melakukan protes terhadap makam-makam yang disinyalir ya, yang disinyalir ataupun dicurigai sebagai makam palsu. Nah, itu kita bisa melalui instansi yang disebut instansi cagar budaya. Apabila protes ataupun surat himbauan ini untuk supaya cagar budaya ini
melakukan investigasi ya ataupun penyelidikan bahwa di wilayah komplek pemakaman Sunan Bonang ini terdapat nisan-nisan atau kuburan-kuburan palsu, kalau tidak ada tindak lanjut dari cagar budaya, maka protes itu bisa dilayangkan kepada Kementerian Kebudayaan. Di sini Kementerian Budaya itu Fadlizon meminta Fadlizon agar memerintahkan jajarannya di bawah untuk bertindak ya, menindaklanjuti laporan masyarakat ataupun laporan-laporan yang masuk tentang menginstruksikan untuk menginvestigasi kuburan-kuburan yang disinyalir itu kuburan palsu. Bila perlu nanti melibatkan Polda Jatim yang di sana memiliki suatu divisi, yaitu divisi forensik. Ya, apabila itu kuburan satu saja, mungkin satu, atau itu nanti caranya polisi membongkar itu, kemudian dicari forensiknya, tulang-tulangnya bisa diperiksa, DNA-nya bagaimana, apa itu DNA-nya marga Ba'alawi ataupun mungkin bukan. Kalau tidak ditemukan indikasi secara forensik bahwa kuburan-kuburan itu bukan kuburan-kuburan sesuai dengan nama-nama mereka, berarti itu kuburan palsu. Wajib ditindak. Kemudian dicari siapa pemalsunya. Kemudian dicari juga di mana nisan yang aslinya. Nah, kita yakin namanya kepolisian itu kan mereka itu orang-orang sekolah. Ya toh, tentu insya Allah sangat mudah untuk mencari siapa pelakunya dan mencari nisan-nisan yang telah dicuri ataupun disembunyikan. Saya yakin nisan-nisan tua itu bukan dihancurkan. Itu nisan-nisan yang tua itu masih ada disimpan oleh mereka. Maka itu kita berikan dukungan kepada kepolisian apabila kepolisian melakukan investigasi. Tapi intinya ya laporan-laporan masyarakat yang di cagar budaya ini yang harus ditindaklanjuti oleh instansi cagar budaya. Kalau tidak ada reaksi, tidak ada kelanjutannya, kita bisa melakukan surat laporan atau pelaporan kepada Kementerian Budaya, yaitu Fadlizon. Kalau mengharapkan Fadlizon, Pak, kita lah tahu rekam jejak Fadlizon, Pak, seperti apa dulunya sebelum dijadikan menteri. Itu aja, Pak. Fadlizon itu kan adalah bagian daripada mereka. Ya, kalau misalnya kita menurut aturan, ya sudah menurut jalur aturan yang sesuai hukum yang ada, tidak bisa, tidak mempan, ya kita mencari alternatif yang kedua. Jadi jangan cuma satu alternatif saja. Kita juga memikirkan alternatif yang kedua. Alternatif yang kedua itu apa? Ya bisa dilakukan demo-demo atau apa gitu loh. Bagaimana yang kita saksikan seperti di Pati. Ya, di Pati karena arogansi bupatinya sudah keterlaluan sehingga akhirnya masyarakat demo. Kan begitu. Saya sarankan untuk seluruh kiai Indonesia melapor ke Prabowo. Kalau Prabowo lah bertindak, presiden bertindak, nah itu berdasarkan laporan para kiai sudah bergerak. Itu langsung harus ya itu yang kita harapkan. Sekarang ini kita berharap adanya kiai-kiai yang punya akses bisa berhubungan dengan orang-orang ring 1, orang-orang istana, mungkin kementerian seperti Gus Muafik ini, Kiai Muafik ini kan punya link juga bisa bertemu dengan orang-orang ring 1. Ya semoga mudah-mudahan lah ya bisa adanya perubahan di makam Sunan Bonang ini. Menteri Agama, nah nggak masuk aku ya bertindaklah Menteri Agama, ngapain dia? Ini bagiannya Menteri Kebudayaan, saudaraku. Dan Menteri Kebudayaan
sudah memerintahkan para jajarannya ya untuk menginstal ulang ya sejarah Indonesia yang sudah dibelokkan. Jadi Fadlizon yang dulu berbeda dengan Fadlizon yang sekarang setelah sudah merapat ke pemerintah Jokowi saat itu sampai sekarang menjadi satu menteri di era Prabowo. Sudah berbeda saudaraku. Jadi Fadlizon ini beserta jajarannya sudah mulai merintis yang meluruskan sejarah-sejarah yang sudah dibelokkan sama Babilawi. Jangan salah, sekarang Fadlizon beda dengan Fadlizon yang dulu. Dan ini sudah ada alhamdulillah kalau sudah berubah, alhamdulillah. Kalau sudah berpihak pada negara, ke rakyat Indonesia, alhamdulillah. Betul. Ya. Kita tunggu saja reaksi nyata Fadlizon ya, yang dulu sebelum jadi menteri dia kan selalu mengomentari sejarah bangsa ya. Termasuk ketika ada penerbitan buku Cahaya Nusantara, termasuk kamus besar sejarah bangsa yang di situ menghilangkan nama Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai pendiri NU, justru malah mencantumkan banyak tokoh-tokoh PKI di dalamnya. Itu juga akan diluluskan oleh Fadlizon di era di mana Fadlizon sekarang jadi Kementerian Kebudayaan. Kenapa Fadlizon ditunjuk sebagai Kementerian Kebudayaan? Karena memang Fadlizon dari kemarin saat menjabat sebagai anggota dewan ya, di mana saat itu sudah menjadi bagian pemerintah, itu Fadlizon sangat keras dengan pembelokan sejarah ini. Maka kesempatan Fadlizon saat ini punya instrumen ya, punya kekuasaan untuk merubah itu. Maka kita tunggu reaksi Fadlizon. Sebelumnya mohon maaf Tuan Kumis dan Samsuri, ini waktunya Skincare harus ke kandang. Ya, terima kasih teman-teman yang di bawah. Terima kasih banyak Bang Skincare sudah diberi waktu tempat untuk bernarasi. Terima kasih ya. Semoga sehat selalu.